Bagian berikutnya adalah bagian 4, yaitu sistem analisis fase, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari layar alat pengujian bilangan. Jadi di sini yang saya bawa ini adalah alat digital yang tadi sudah saya bilang bahwa di layar ini ya, sumbu X menunjukkan R gambarkan dan sumbu Y menunjukkan XL atau induktif reaktan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, jadi tampilan layar monitor itu kalau untuk susunan kubaran absolut, maka lift off itu diletakkan pada posisi sejajar dengan sumbu horizontal atau sumbu X. Lift off di sumbu X. Lalu di sini ada crack response. Apabila di layar monitor diatur seperti ini, maka fase bisa diputar, fase di pengaturan fase di alat bisa diputar, sehingga apa? Sehingga lift off itu posisinya di bidang horizontal ini, kemudian crack atau conductivity atau faktor lain yang mau kita periksa itu membentuk sudut terhadap indikasi lift off ini. Sehingga kita bisa bedakan antara indikasi lift off dan indikasi karena crack atau karena conductivity atau karena faktor-faktor lainnya. Nah, saya bilang tadi bahwa layar monitor itu ada sumbu horizontal yang merupakan R hambatan dan sumbu vertikal yang merupakan XL atau merupakan induktif reaktan. Jadi Z itu adalah impedansi yang merupakan Pythagoras dari R dan XL, dan alfa adalah sudut fase. Kita bisa menggunakan rumus hubungan sudut sederhana ya. Sin tangen cos. Jadi sin alfa sama dengan XL dibagi R. Jadi menggunakan rumus trigonometri sederhana, maka tangan alfa sama dengan XL dibagi R. Sin tangan cos. Oke. Nah, kalau kita mengecek suatu konduktivitas material yang berbeda-beda, maka apabila kita punya beberapa jenis material dengan konduktivitas yang berbeda, maka impedansi dari masing-masing material tadi akan berbeda-beda juga. Untuk membuat suatu kurva konduktivitas, maka konduktivitas dari udara memiliki konduktivitas 0% Ajax, itu harus diletakkan di posisi paling atas sendiri. Kemudian tembaga yang memiliki konduktivitas besar 100% Ajax diletakkan pada posisi paling bawah sendiri. Jadi nanti kita punya beberapa Z yang merupakan nilai konduktivitas dari masing-masing logam yang berbeda-beda. Udara memiliki Z di sini ya, dari sini. Kemudian tembaga di sini, sudut fasenya paling kecil. Kemudian material lainnya memiliki Z yang berada di antara tembaga dan udara karena nilainya kurang dari 100 tapi lebih besar dari 0. Nanti titik-titik ini kita hubungkan menjadi suatu kurva konduktivitas. Nanti akan saya peragakan menggunakan alat editor. Kemudian kurva yang garis putus-putus ini adalah kurva lift off ya, lift off. Jadi lift off itu di tembaga itu tidak ada lift off. Di udara lift off paling besar. Ya. Jadi ini adalah permukaan tembaga, lift off-nya 0, udara lift off-nya paling besar. Jadi kalau ini saya walaupun saya taruh di permukaan material begini, maka lift off-nya adalah 0. Kalau saya naikkan begini, maka lift off-nya adalah paling besar. Nah,
nanti akan kita cobakan menggunakan alat ultrasonik itu, sehingga kita bisa memperoleh kurva produktivitas dan lift off. Dan kurva produktivitas dan lift off itu harus bentuk sudut supaya apa? Supaya kita bisa membedakan indikasi lift off dan indikasi karena produktivitas atau karena adanya crack di permukaan benda yang diuji. Nah, kemudian bagian kelima adalah aplikasi dari pengujian di current. Yang pertama adalah dipakai untuk mendeteksi discontinuity. Tentu saja pengujian di current merupakan pengujian yang cocok dipakai untuk menemukan kedalaman crack ya, di permukaan. Kalau pada pengujian magnetic particle dan liquid penetran kita hanya bisa menemukan lokasi crack ya, di permukaan atau lokasi diskonitas di permukaan, tapi kita tidak tahu kedalamannya. Tapi dengan menggunakan pengujian di current kita bisa mengetahui kedalamannya. Tentunya dengan melakukan kalibrasi terhadap crack yang sudah diketahui kedalamannya pada material yang jenisnya sama dengan yang akan kita uji. Jadi kalau misalnya kita mau menguji material aluminium dengan jenis tertentu, maka kita harus punya blok kalibrasi dengan jenis aluminium yang sama dengan yang kita uji, lalu kita beri crack buatan dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Jadi kedalaman ini nanti akan bisa dipakai sebagai pedoman untuk menentukan kedalaman crack pada permukaan benda yang kita uji. Misalkan saya memiliki suatu blok kalibrasi dengan 1, 2, 3, dan 4 kedalaman crack. Misalkan di sini 0, di sini kedalaman cracknya adalah 0,5 mm, 1,0, 1,5 dan 2,0 mm. Nah, probe itu saya letakkan di atas ini ya, kemudian digeser ke atas ini, atasnya yang 1,0, digeser ke yang di atasnya 1,5 dan 2,0. Nanti akan kita peroleh di layar monitor indikasi yang berhubungan dengan kedalaman crack ini. Ini lift off ya. Kemudian ini adalah indikasi dari crack yang dalamnya 0,5. Ini adalah crack yang 1,0, 1,5 dan 2,0. 0,5, 1,0, 1,5 dan 2,0. Nah, apabila saya menguji suatu material dengan jenis yang sama dengan material ini, ya, lalu saya menemukan crack di sini. Ya. Misalkan indikasi menghasilkan indikasi di sini. Nah, ini. Maka kedalaman crack ini ya, kira-kira adalah antara 1,0 sampai dengan 1,5 mm. 1,0 sampai dengan 1,5 mm. Angka pastinya tidak bisa kita peroleh, namun kita masih memperoleh gambaran mengenai seberapa dalam crack ini yang berada di dalam material yang kita uji. Jadi itu adalah kelebihan dari pengujian pendidikan dibandingkan pengujian magnetic particle atau pengujian liquid penetran. Jadi kita bisa mendeteksi sekaligus menentukan kedalaman discontinuity. Nah, indikasi karena crack itu ditandai dengan indikasi yang mendadak tiba-tiba, kemudian perubahan pedansi yang mendadak, sehingga apa? Indikasinya akan tajam-tajam seperti ini. Tajam-tajam. Beda dengan indikasi yang dihasilkan dari pengurangan kebalan. Jadi ini adalah fungsi atau manfaat dari pengujian pendidikan. Salah satunya adalah untuk menentukan atau menemukan diskontinuitas di permukaan benda yang diuji. Ya. Tentunya kedalaman penembusan itu ditentukan oleh frekuensi pengujian yang digunakan. Jadi makin besar frekuensi pengujian, maka makin rendah kedalaman penembusan dari indikatornya. Mungkin dengan menggunakan frekuensi tertentu kita hanya bisa melakukan penembusan hingga kedalaman di sini. Sehingga indikasi yang dihasilkan dari blok kalibrasi itu ini adalah 0,5 dan 0,5, 1,0 di sini, kemudian 1,5 karena kedalaman penembusannya terbatas di daerah sini. Maka indikasi yang dihasilkan akan sama semuanya.
Jadi 0,5 di sini, kemudian 1,0 sampai dengan 2,0 berada di tempat yang sama. Karena apa? Karena frekuensi probe yang kita gunakan itu kurang bisa menembus dengan kedalaman yang lebih besar, sehingga kedalaman penembusannya terbatas di suatu kedalaman aja. Makanya kita harus, kalau kita ingin melakukan penembusan yang lebih dalam, kita harus menggunakan probe yang frekuensinya lebih rendah supaya kedalaman penembusan arus kita lebih besar. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk memilah-milah material, ya, material sorting. Jadi kita bisa memilah material emas asli dengan emas murni dengan emas yang sudah dicampur dengan tembaga atau dengan perak gitu. Jadi misalkan kalau kita memiliki kurva produktivitas, ya, untuk emas murni, ini layar monitor begini, emas murni kita peroleh ini udara di sini. Ini pure gold ya, atau gold 100%. 100%. Nah, kalau kita membeli emas kemudian kita tempelkan probe di permukaan emas kita beli dan hasilnya adalah seperti ini, maka emas ini tidak merupakan atau bukan merupakan emas yang murni, karena kurva produktivitasnya tidak pasti gold yang 100%. Jadi kita harus tahu dulu produktivitas dari material pembanding, material yang kita pakai sebagai referensi. Misalkan stainless steel 304, ya, kita mau beli 304, ternyata dikasih 304 yang palsu. Tentunya kurva produktivitasnya juga akan berbeda antara 304 yang sumber dengan yang palsu. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk material sorting. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki dulu pembanding, ya, untuk produktivitas pembanding. Kemudian material-material lainnya dengan produktivitas yang sama akan memiliki nilai reduksi yang sama, ya, nilai reduksi yang sama dengan material pembanding kita. Asalkan kedalaman penembusan dari edaran itu melebihi, asalkan ketebalan material yang kita uji itu melebihi kedalaman penembusan yang di karang. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah apabila kita memiliki material yang terlalu tipis, kemudian di karang kita penembusan terlalu dalam, maka di sini akan dipengaruhi konduktivitas, akan dipengaruhi udara, ya, oleh udara. Di sini udara R itu sama dengan 0%. Misalkan ini adalah sigma sama dengan 80%, ya, ini konduktivitas 80%. Gara-gara material yang kita uji terlalu tipis dibandingkan dengan kedalaman penembusan di karangnya, maka ini tidak akan menjual 80%, tapi something antara 0% dengan 100% ayat. Makanya kita harus memiliki atau menggunakan probe yang menghasilkan edikan, ya, harus jadi yang penembusannya itu tidak melebihi ketebalan material. Seperti itu, ya. Nanti kalau penembusan ada di sini, maka seluruh edikan di sini akan menunjukkan konduktivitas 80% ayat. Tidak dipengaruhi oleh udara, karena edikan yang menembus bagian. Kemudian penggunaan lainnya adalah untuk mengukur ketebalan lapisan cat, ya, cat atau non-conductive coating. Jadi kita bisa mengukur ketebalan cat atau mengukur ketebalan cladding, sama seperti ini. Mengukur ketebalan cladding. Ini adalah baja karbon yang cladding dengan stainless steel. Nah, di sini kita bisa melakukan pengukuran ketebalan cladding dengan menggunakan pembanding. Jadi dikatakan di sini bahwa ukuran pengujian diletakkan pada material yang sama, jadi jenis material yang sama dengan yang diuji. Misalkan kita mengukur ketebalan cat pada lapisan cat pada baja karbon, maka blok kalibrasi kita harus dibikin dari baja karbon yang dilapisi plastik atau cat. Ya. Kalau jenis plastik atau jenis plastiknya sembarang, misalkan kalau di sini non konduktif kita bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan cat juga, bisa menggunakan kertas, ya, karena mereka semuanya adalah material yang non konduktif. Jadi probe-nya diletakkan di atas suatu lapisan
lapisan cat yang ditaruh tebalnya. Kemudian apabila kumparan diletakkan di atas ketebalan yang ditaruh ini, maka nilai reduksi itu akan dihasilkan di layar monitor. Kemudian kalau kita mau menguji ketebalan cat pada suatu material, maka kita bandingkan dengan ketebalan cat yang ditunjukkan oleh pembanding tadi. Intinya seperti itu. Nah, yang paling penting di sini adalah lift off adalah faktor yang harus dihindari. Karena misalnya kalau ada cat di bawahnya, misalkan di bawahnya cat ada crack, maka ketebalan cat tadi, ya, indikasi yang ditunjukkan ketebalan cat bisa dipengaruhi oleh indikasi adanya diskon ini. Cuma masalahnya kalau ada diskon ini, ya, biasanya operator bisa melihat dengan cepat. Karena apa? Kalau ada crack misalnya dulu, maka crack itu bisa menunjukkan perubahan pada indikasi, perubahan pada monitor, perubahan indikasi yang cepat, yang tajam. Dibandingkan kalau catnya lebih tipis atau lebih tebal. Nanti akan saya perhatikan mengenai pengukuran ketebalan cat pakai etika. Kalau pengukuran negatif coating atau cladding sama aja dengan yang untuk cat tadi itu. Kemudian pengukuran ketebalan material. Ya. Jadi kita harus punya material dengan jenis yang sama dengan kita harus punya blok kalibrasi yang jenisnya sama dengan material yang mau diuji. Kemudian pengukuran kekerasan. Jadi perlakuan panas itu bisa menimbulkan perubahan kekerasan. Jadi kita bisa mengukur seberapa besar, ya, pengaruh dari perlakuan panas terhadap kekerasan dengan melihat konduktivitasnya. Karena apa? Karena konduktivitas itu sangat dipengaruhi oleh perlakuan panas. Ya. Misalkan suatu material dilas dengan suhu yang lebih tinggi dari yang diseratkan, maka kita bisa tahu terjadinya penyimpangan pada material yang dilas dengan suhu yang lebih tinggi lagi dengan menggunakan EDI. Karena tentunya kita harus punya material yang dilas sebagai pembanding, sebagai standar. Nah, bagian terakhir dari pelajaran ini adalah mengenai keuntungan dan keterbatasan dari pengujian etika. Keuntungannya adalah pengujian etika sensitif terhadap crack-crack yang kecil dan hal lainnya, misalkan laminasi pada cladding, laminasi pada cladding, kemudian laminasi pada cat. Kemudian mendeteksi cacat pada permukaan dan bawah permukaan, lalu hasilnya langsung diketahui. Jadi hasilnya langsung diketahui nilainya, kedalaman, atau kalau periksa emas palsu atau enggak palsu bisa diketahui ini palsu enggak palsu. Peralatan portable, ya, bisa dibawa kemana-mana dengan mudah, makanya. Kemudian etika dapat digunakan lebih dari hanya sekedar mendeteksi adanya cacat. Ya. Kita bisa tahu kedalamannya. Minimum part preparation is required. Jadi tidak perlu penyiapan permukaan secara berlebihan seperti halnya pada pengujian penetran atau pengujian magnetic partikel. Kemudian produknya tidak perlu kontak dengan benda yang diuji. Ya. Jadi tidak seperti ultrasonik. Dapat dipakai untuk memeriksa bentuk-bentuk yang kompleks dan ukuran yang kompleks, tapi materialnya harus mengandalkan arus listrik. Sedangkan kelemahannya adalah seperti yang saya bilang tadi, materialnya harus mengandalkan arus listrik. Karet plastik tidak bisa diuji menggunakan pengujian etika. Kemudian permukaan benda diuji harus dapat diakses untuk menempatkan probe. Operatornya itu harus di training sehingga memiliki keterampilan dan ya, keahlian yang memadai ya, gitu. Kemudian kekasaran permukaan itu bisa mengganggu hasil pengujian karena bisa menimbulkan leak-off. Kalau kita periksa tubing seperti ini, apabila permukaan bagian dalam tubnya itu banyak tritit atau banyak kotoran-kotoran hewan-hewan laut atau tumbuhan laut, maka harus bersihkan. Kalau tidak, maka hasil pengujiannya menjadi tidak sensitif. Di samping itu diperlukan juga blok kalibrasi atau reference standar yang harus
sama dengan jenis material yang mau diuji. Misalkan saya mau uji cup heat exchanger yang jenisnya titanium ini, maka saya harus memiliki reference standar cup yang sama persis baik ukuran, ketebalan maupun jenis material dengan benda yang mau diuji. Kalau saya mau menguji crack, maka saya harus bikin blok kalibrasi atau reference block yang bentuknya apa yang jenis materialnya harus sama persis dengan benda yang mau diuji, sama persis ya. Karena kalau ada deviasi atau ada ketidaksamaan jenis material, maka hasil pengujian kita menjadi tidak akurat. Kemudian kedalaman penembusan di garis terbatas, ya, sama seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, bahwa di garis itu penembusannya, kedalaman penembusannya tergantung dari frekuensi yang digunakan, kemudian tergantung dari konduktivitas material yang diuji, permeabilitas material yang diuji. Kemudian cacat seperti delaminasi yang lokasinya sejajar dengan permukaan dan probe surface ya, dengan permukaan probe surface ini, laminasi sejajar begini, atau searah dengan arah scanning. Jadi kalau kita mau periksa menggunakan probe yang eksternal ini, kemudian kita periksa pipa atau probe baris seperti ini, dan cracknya itu sejajar begini, maka ini tidak bisa terdeteksi. Tidak terdeteksi. Jadi itu adalah materi yang dia sampaikan mengenai pengujian indikator. Ya. Jadi pelajaran tentang NDT sudah habis, dari mulai visual, kemudian penetra, magnetic partikel, ultrasonic, radiografi, dan terakhir indikator ini. Minggu depan saya lanjutkan dengan materi yang lainnya, yaitu mengenai simbol las dan simbol pengelasan. Terima kasih.